yaum wala kullatun lan orang no kullatun utawi sahabat hari wala syafa'ah lan ora ono pertolongan wal kafiruna utawi wong kafir iku utawi ya al kafiruna iku al-zalimuna pada zalim kafir. Jadi ayat ini memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya min qabli ayat ya yaumul la bai'un fi, sebelum datangnya hari yang dimana hari itu tidak ada lagi jual beli, wala kullatun dan tidak ada persahabatan lahir karena sahabat dekat, tidak ada karena hibbin, karena kita suka, karena kita cinta, wala syafa'ah dan tidak ada saling tolong menolong, wal kafiruna utawi wong kafir iku zalimuna orang yang zalim kafir. Ayat ini memerintahkan sebagian menurut para ulama harus berzakat, yaitu infak wajib. Karena menurut sebagian ulama jika infaknya infak sunnah, infaknya bahasa akhir ayat di sini tidak membahasakan wal kafiruna orang-orang kafir, mereka tidak sedekah sunnah, tidak sampai dikatakan orang kafir. Tapi kalau infak wajib zakat, kalau tidak mengatakan kalau tidak berzakat maka itu adalah orang kafir. Akan tetapi juga yang dimaksud kafir di sini adalah menolak terhadap perintah zakat. Bukan berarti kafir yang dimaksud tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir itu kan artinya menolak terhadap ajakan, kafir menolak, bukan tidak percaya kepada Allah. Infak di sini daripada rezeki yang mana orang mukmin itu di dalam ayat yang lainnya ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi kalau orang mukmin itu makannya yang baik. Makan yang baik itu bukan hanya sekedar halal, tapi tidak berlebihan. Makan yang baik. Makan yang baik itu tidak sekedar halal, tapi bergizi tinggi. Nah, makan yang baik itu ya tidak berlebihan tadi. Karena tidak berlebihan, maka ia bisa berbagi kepada orang lain. Nah, itu. Nah, kalau orang-orang yang tidak iman, sifatnya itu ya berlebihan, banyak-banyakan makannya, sehingga otaknya gede-gedean. Itu salah satu ciri akhir zaman itu. Alhamdulillah ini para bapak-bapak di sini ini perutnya bagus-bagus, seperti orang-orang yang warok semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Jangan sampai kita keburu datang di mana zaman tersebut sudah tidak ada lagi jual beli, sehingga yang dibutuhkan di sana adalah pahala daripada infak tersebut. Kita di sana tidak bisa beli barang jika butuh. Kalau sekarang butuh bahagia kan datang ke villa. Kalau sekarang
kesenangan datang ke pantai, gitu. Tapi kalau untuk ketentraman tetap datangnya ke ke masjid. Kalau ke pantai pulangnya mumet, ini duitnya habis ini. Awak kayak pegel kafe, akhirnya kudu dikurun, dipijit, akhirnya sama-sama saling pijit-pijit. Ayo mah pijit ya. Nah, karena pulang dari wisata itu tetap kembali pulangnya itu adalah membuat capek ya, walaupun ya itu ada manfaatnya karena memunculkan sebuah gerakan. Nah, orang yang beriman makannya itu secukupnya, bukan sepuasnya. Kalau manusia itu kan perintahnya ya ayuhan nas kulu kalau manusia perintahnya itu makanlah daripada yang halal. Tapi kalau orang yang mukmin makanlah daripada hal-hal yang baik. Berarti tidak banyak-banyakan, terus tidak mahal-mahalan. Yang penting cukup dan bergizi sehingga masih ada berbagi kepada orang lain. Min qabli ayatiya yaumul la bai'un fi, berbagi itu adalah manfaatnya, pahalanya bisa jariah, bisa tetap berjalan walaupun ia sudah meninggal. Nah, jadi nanti akan dapat dirasakan di alam barzah. Walaupun dalam barzah itu tidak ada jual beli, dan walaupun ada jual beli misalnya dengan menggunakan apa kita beli, misalnya selain pihak manusia ada yang menjual ke situ, ya tetap saja tidak akan bisa membeli karena alat untuk belinya pun tidak ada dan tidak ada istilah jual beli. Maka kebutuhan di alam barzah itu adalah berinfak dari sekarang, khususnya di dalam masalah fisabilillah, menegakkan li'i'la'i kalimatillah supaya agama ini tegak. Kalau sekarang, kalau tempo dulu ada peperangan, nah kalau sekarang itu perannya lebih besar katakan di Rasul, yaitu memerangi nafsu, rasa pelit yang ada di dalam diri, maka terapinya adalah melalui zakat. Karena zakat itu hanya 2,5%. Kalau dari 1 juta kan hanya berapa? 25.000 kan? Tidak terasa. Jadi dari 1 juta hanya 25.000. Nah, kalau sudah biasa zakat, maka nanti bisa melakukan infak yang sunnah. Infak yang sunnah itu ya tidak terbatas, tidak dibatasi dengan persentase. Bisa 20%, bisa 30%, bisa 50%. Itu tergantung pulau lakukan dengan seluruhnya. Dan orang yang tidak infak ini dikecam, sebab ini nanti tidak akan bisa berjalan pembangunan masyarakat dalam bidang ibadahnya, dalam bidang pendidikannya, di dalam bidang kesejahteraannya. Karena satu sama lain memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan adanya perbedaan. Yang ini sedang dikehendaki kesempitan hartanya, kesulitan mencari rezekinya. Yang ini dikehendaki oleh Allah dalam kemudahan, sehingga menjadi sebuah ujian di dalam hidupnya untuk senantiasa berbagi agar di situ ada sebuah pemerataan dalam hidup bermasyarakat. Nah, itulah adanya infak. Wala khullatun. Nah, di sana itu ya tidak ada masalah karib kerabat. Nah, di sini sih ya masih bisa kita jalan bareng, misalnya ke Pacitan, di perjalanan salah seorang temannya kehilangan dompet, tapi kan masih punya sahabat. Waduh, dompetku hilang gitu. Jadi bisa pinjam dulu, masih bisa pinjam, atau masih tenang lah, ada mangan sewa sepiro.
hanya makan tidak seberapa. Terus selama masih ada rezeki saya kita makan berdua. Sekarang di dunia itu bisa pinjam dulu atau bisa dikasih, tapi kalau di akhirat itu bukan di akhirat, di alam barzah itu nanti tidak bisa. Hanya mengandalkan amal kita waktu di dunia, dan amal kita waktu di dunia itu sekaligus salah satu hikmah kita berinfak ya untuk diri sendiri, untuk keluarga, li'iqra'i kalimatillah, yakni supaya mereka itu mengerti fisabilillah di dalam jalan Allah. Nah nantinya itu kan mendoakan kita. Nah itu amal-amal kita. Jadi anak yang soleh mendoakan kita itu karena amal kita. Jadi terus walaupun kita sudah meninggal, karena kita sudah menginfakkan harta kita dengan menyekolahkan, sudah menginfakkan harta kita dengan mendermakan ke pendidikan, ke masjid, ke fasilitas untuk kepentingan umum. Nah ketika orang lain merasakan kemanfaatan daripada jasa kita menginfakkan harta itu, maka pahalanya sama halnya dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ketika kita menginfakkan, ikut serta membangun jalan, membangun jembatan, membangun masjid, maka orang yang sholat di masjid, orang yang ngaji, maka pahalanya dia dapatkan walaupun dia sudah meninggal. Kita menyekolahkan anak kita, memondokkan cucu kita atau tetangga kita. Nah, tetangga kita sekolahkan sampai ia jadi orang yang soleh, mengajak kebaikan terhadap orang lain, maka jasa yang ia lakukan semuanya itu diberikan pula kepada orang yang membiayainya. Waduh, coba bayangkan. Kalau kita menyekolahkan seseorang misalnya sampai menjadi orang yang hebat, dia bisa menjadikan kehidupan itu lebih baik di sekelilingnya, entah masalah ibadahnya, entah masalah ekonominya, maka apa yang dia lakukan semuanya pahalanya sama halnya dengan apa yang dia perbuat diperuntukkan untuk orang yang membiayainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka panjenengan siap mondok lagi, kalaupun tidak putra panjenengan, tetangga yang mondok itu sampai mondok anaknya kasihkan. Kalau mendoakan ya, itu bisa dipastikan lebih baik daripada infak ke masjid. Sebab ilmu itu lebih tinggi derajatnya ketimbang tempat ibadah. Tempat ibadah. Kalau bangun tempat ibadah ya belum tentu pahalanya pahala tolak mulai ilmi. Lalu kemudian kan ada banyak masjid yang tidak dipakai ngaji, hanya sholat saja, sholatnya pun tidak pakai ilmu misalnya, kan itu belum tentu. Hanya pahala membangun masjid. Kalau pahala amalnya kan belum dapat. Tapi kalau kita membiayai orang-orang yang sedang mencari ilmu, itu derajat ilmu paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolakul ilmi itu paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang pasti siapa yang infak kepada orang yang sedang berproses tolakul ilmi itu lebih besar. Ada kalau salah satu kiai yang mengatakan fadilah ini, tapi makalah kiai, fadilah infak kepada satu orang pelajar agama lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Bisa seperti itu. Kenapa demikian? Karena orang yang mencari ilmu itu nanti bisa membangun masjid, mengajak dan mengarah. Tapi kalau masjid hanya tempat yang untuk digunakan untuk ibadah, pahalanya sangat besar. Maka di dalam hadis pun yang membedakan sampai 700 kali lipat dibanding dengan infak kepada yang lain. 700
100 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan infak yang lain. Maka di sini pun ditegaskan, di sini penekanannya adalah fisabilillah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah la bay'un fihi ayya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Wala syafa'ah, tidak ada pertolongan, tidak ada untuk yang dimintai pertolongan. Orang tua, anak, ya lembaga tidak. Ketika sudah sama-sama meninggal semuanya, maka satu sama lain tidak bisa memberikan pertolongan dalam bahasa. Kecuali kalau dia masih di dunia yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya yang dalam barzah. Kalau sama-sama dalam barzah, baik satu sama lain keluarga ataupun sahabatnya, itu tidak bisa. Jadi mengandalkan amalnya sendiri, sehingga kan di dalam ayat yang lainnya, andai saja engkau memberikan satu kesempatan sebentar saja ke dunia, la saddaqanna wa aku minas sholihin, aku akan bersedekah. Itu rintihan cerita orang-orang yang sedang di alam barzah, ingin kembali, ingin sedekah dulu. Karena manfaat di alam barzah itu adalah amal sedekah yang paling besar. Nah, sedekahnya di sini adalah penekanannya kepada sabilillah. Al kafiruna humud dhalimun wal kafiruna utawi wong kang kafir kabeh iku hum utawi iya al kafiruna iku adzalimuna kang zalim kabeh. Zalim itu ya tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi orang sudah dititipin harta sama Gusti Allah, diperintahkan untuk infak supaya berbagi kepada orang lain, maka ia malah dipakai pura-pura. Nah, itu kan tidak menempatkan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mentasawufkan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau piknik berarti mengeluarkan 500.000, kalau infak 50.000 juga berat. Nah, itu kalau piknik siap 1 juta, tapi kalau infak fisabilillah 100.000 juga berat. Nah, gitu. Jadi ini adalah bentuk koreksi kita semuanya. Mudah-mudahan kita lebih mengedepankan kebutuhan kepentingan untuk kita dan sesama saudara-saudara kita, tetangga dan lain sebagainya, ketimbang untuk mentasawufkan, memanfaatkan titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk berlebih-lebihan. Kalau mencari kesenangan dengan 100.000 saja, yang 100.000 saja, kenapa harus 1 juta? Kalau mencari kesenangan cukup 200.000, jangan sampai mencari yang 1 juta. Kalau 1 juta misalnya, kemana? 200.000 sudah cukup di Surabaya, ya 200.000 saja. 200.000 juga sudah bisa ada AC-nya kan? Jangan sampai 1 juta, harus jauh dulu gitu. Nah itu mendingan sisanya itu 800.000 dibagi-bagi lah. Nah ini maksudnya tatanan wal kafiruna humuz zalimun, jangan sampai seperti orang-orang yang menolak terhadap ajakan Al-Quran ini, cara menyalurkan harta kita tidak imbang, tidak seimbang, gitu ya, antara kebaikan, antara pemenuhan kesenangan untuk memenuhi kenikmatan hidup kelak di alam barzah. Nah, seperti itu. Barangkali ada pertanyaan. Shadaqallahul azim. Baca dulu sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alal ladzina yunfiquna amwalahum bil-ghadati wal-ashi yuriduna wajha Rabbihim la ta'du 'aynuhum 'anha tanamu wa la tuzinu 'aynuhum wa hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna humud dhalimun. Wal kafiruna humud dhalimun. Wal kafiruna humud dhalimun. Ya
Amin. 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 Amin.